Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya pada hari ini? Semoga anak-anak Bapak semuanya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan siap untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran kita seperti biasa. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai, tetap semangat, tetap fokus walaupun kita masih belajar secara daring. Bapak kembali mengajak kepada anak-anak Bapak semuanya, selalulah menaati protokol kesehatan. Semoga wabah musibah virus COVID-19 cepat berlalu dan kita cepat berkumpul kembali di sekolah untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita seni budaya dan prakarya. Kita lanjutkan ke tema yang baru, yaitu dinamika gerak tari. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, lebih baik ada baiknya agar kita lebih mudah, lebih memahami, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anak Bapak semuanya, tema kita hari ini adalah dinamika gerak tari. Oke, berarti di sini kita akan mempelajari bagaimana itu dinamika gerak tari. Oke, kita lihat dulu pengertian dari dinamika tari. Dinamika tari adalah perubahan yang terjadi dalam sebuah tarian karena adanya variasi dalam tarian. Ya, jadi perubahan yang terjadi dalam sebuah tarian karena adanya variasi dalam tarian disebut dengan dinamika gerak tari. Jadi di dalam dinamika gerak tari terdapat sebuah unsur yaitu variasi dalam tarian. Artinya dalam sebuah tarian terdapat beberapa macam-macam gerak yang akan dipertunjukkan sesuai dengan tema dari tarian yang dibawakan. Tarian yang memiliki kejutan pada dinamika tarian dapat membuat penonton tertarik. Ya, mohon maaf ada orang yang tinggal ya anak Bapak ya, untuk menyaksikan tarian tersebut. Nah, inilah suatu hal yang harus diketahui oleh para penari dan tim penarinya. Hal yang harus ditonjolkan, ditunjukkan dalam tarian yang kita bawa adalah kejutan. Kejutan itu berupa variasi-variasi gerakan tadi ya. Jadi kejutannya itu tidak ada atau beda sekali sama tarian-tarian yang sudah ditampilkan tim lain sebelum tim kita tampil. Nah, itulah satu poin yang akan membuat bagaimana penonton itu ingin tahu banget, ingin tonton sekali tarian yang akan kita bawa. Itulah yang dikatakan suatu tarian yang memiliki dinamika. Oke, anak-anak Bapak semuanya ya. Untuk membantu bagaimana kita akan menemukan poin tadi yang akan dikejutkan, ya, kejutan yang akan dikeluarkan ketika kita membawa satu tarian, ada beberapa unsur yang harus kita siapkan. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya anak Bapak semuanya ya. Ada di situ unsur yang ada penari. Nah, misalnya kalau tari tunggal artinya penarinya satu ya, kalau tari tunggal. Kemudian kalau tari berkelompok ada beberapa, 3, 4 ya. Biasanya kalau untuk tarian kelompok ini bisa lebih ya, banyak. Kemudian ada iringan. Iringan ini adalah musik ya. Musiknya itu bisa berupa recorder, terus bisa gendang, bisa gitar ya, bisa biola dan lain-lain segala macamnya, itu iringannya. Kemudian properti. Nah, properti yang harus dipersiapkan dari tari adalah pakaiannya ya. Pakaiannya harus lengkap ya, sesuai dengan tema tarian yang dibawa, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Maksudnya sarana dan sarana yang dibutuhkan misalnya dalam tarian yang menggambarkan tentang penanaman ataupun panen di kebun sawit, maka di situ sarana dan prasarana yang dibutuhkan kita bisa membawa bibit atau
tanaman sawit itu sendiri yang kecil ya. Artinya kita menunjukkan ciri khas dari tari ini menceritakan tentang ini. Itu maksud dari sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Macam-macam gerak tari. Nah, gerak ada dua ya, ada gerak murni dan gerak manakwi. Nah, gerak murni dan gerak manakwi. Apa itu gerak murni? Gerak murni adalah gerak yang tidak memiliki arti dan hanya bertujuan untuk memperindah tarian. Nah, jadi dia tidak memiliki arti, dia tidak memiliki kiasan, cuman dia hanya untuk memperindah suatu tarian tersebut. Jadi ingat ya, kalau gerak murni dia geraknya tidak memiliki arti, tidak memiliki hiasan terhadap suatu makna ataupun suatu keadaan, namun ya hanya untuk memperindah suatu tarian aja. Itu kalau gerak murni anak-anak Bapak semuanya ya. Dan apa saja ciri-cirinya Pak? Ciri-cirinya bisa diperhatikan ya. Ada ciri-cirinya. Yang pertama gerakannya lemah lembut ya. Gerakannya lemah lembut, indah dan menarik. Ya, contoh yang dikatakan geraknya lemah lembut, indah dan menarik ya. Gerak gemulai tangan. Ya, jadi kalau lembut, lemah dan lembut itu gemulai, gerakan tangannya gemulai, kakinya, kepalanya atau seluruh anggota tubuhnya bergerak dengan gemulai dan lembut ya. Itu yang dikatakan dengan lemah lembut, indah dan menarik. Yang kedua, gerak manakwi. Gerak manakwi adalah gerak tari yang memiliki makna atau arti. Nah, dia berbeda. Kalau manakwi dia memiliki arti atau hiasan terhadap suatu keadaan. Misalnya seperti Bapak contohkan tadi adalah tari yang menghiaskan tentang keadaan bagaimana cara penanaman sawit atau keadaan di lingkungan sekitar perkebunan sawit. Nah, jadi dia memiliki arti. Ya, contohnya gerakan manakwi ini bisa menyapu, menggendong, menanam padi, mencangkul. Anak-anak Bapak bisa buka bukunya di halaman 89 ya, sambil mendengarkan penjelasan dari Bapak juga bisa dibuka bukunya halaman 91. Oke anak-anak Bapak semuanya ya. Oke. Ada mencangkul ya, gerakan manakwi, meloncat-loncat seperti kelinci, berarti dia menghiasi seperti gerakan kelinci ya. Mencangkul dia menggambarkan bagaimana keadaan atau situasi saat menyangkul. Ada juga lagu-lagu nanti yang menggunakan menyangkul kan, seperti lagu anak-anak kan ada itu menanam jagung. Nah, nanti kalau kata menyangkul nanti ada gerakan yang bisa kita gunakan. Kemudian melambai-lambai seperti daun yang tertiup angin dan segala macamnya dan lain-lainnya anak Bapak semuanya ya. Oke anak Bapak semuanya, kita lanjutkan. Dinamika gerakan dalam tari daerah. Nah, ini dia gerakan tari daerah. Dan setiap daerah mempunyai tarian masing-masing, dan setiap daerah pun juga dinamika gerakan tarinya juga berbeda-beda. Apa itu dinamika gerak tari? Dinamika gerak tari itu diperlukan untuk menarik perhatian penonton. Nah, ternyata dinamika ini memang harus dibutuhkan dalam membuat suatu tarian, karena dia akan menarik perhatian daripada penonton atau antusias penonton pengen mengetahui tarian yang akan kita pertunjukkan. Dinamika gerakan dalam tari daerah berbeda-beda. Nah, sudah Bapak katakan tadi ya, tidak sama. Setiap daerah berbeda-beda. Contoh tari piring dari Sumatera Barat dengan tari sekapur sirih dari Provinsi Jambi tidak sama ya anak-anak Bapak semuanya, berbeda dinamikanya. Nah, apa saja Pak contoh dinamika yang membedakan gerak tari dari setiap daerah? Nah, perhatikan di sini contohnya, ada tarian daerah yang gerakannya keras. Maksudnya keras dari mulai awal tari menari sampai dengan akhir ya. Jadi ada yang keras dari awal sampai dengan akhir, itu yang membedakan yang pertama ya, dari pertama. Nah, kemudian yang dikatakan dengan keras mulai dari awal tari, nah, itu maksudnya dia banyak menggunakan gerakan-gerakan yang rumit atau sulit. Nah,
itu dia ya. Dan tempo musiknya pun ya, kalau dia keras, tempo musiknya pun menyesuaikan. Jadi kalau gerakan tarinya dari awal udah keras sampai akhir, ya berarti gerakannya keras ya, sesuai dengan tariannya. Kemudian ada lagi tari daerah yang memiliki gerakan lemah lembut dari awal sampai akhir, artinya temponya juga lembut ya, tempo musiknya pelan. Nah, itu kalau gerakannya diawali dari awal tuh lembut sampai dengan akhir. Nah, yang ketiga ada juga yang campuran, artinya kalau campuran ini gerakan dinamika gerak tarian campuran artinya gini, dari awal tariannya keras ya, terus nanti sampai di tengah dia gerakan tarinya bisa pelan atau lembut, dan nanti bisa balik lagi menjadi keras. Itu yang dikatakan dengan dinamika gerakan tari yang campuran. Anak-anak Bapak semuanya, ketika penari melakukan gerakan tari, nah anak-anak Bapak yang jika suka yang menari ini harus dipahami ya. Mungkin anak Bapak yang di kelas 3 ini ada yang suka menari ya, nanti bisa dipahami untuk lebih memantapkan tarian yang akan kita lakukan ya. Ketika penari melakukan gerakan tari, tempo musik akan menyesuaikan dengan gerakan tari tersebut. Ini Bapak katakan, ketika gerakan tari kita dari awal sampai akhir keras, maka tempo yang akan digunakan juga keras dan sebaliknya. Ya, itulah anak-anak Bapak dinamika gerak tari ya, yang merupakan tema kita selanjutnya. Jadi nanti ketika mendengarkan video Bapak jelaskan, anak-anak Bapak bisa juga melihat di buku paketnya. Nah, adalah di situ contohnya bagaimana tari-tari daerah yang menggunakan dinamika gerak tari yang keras sampai dari awal sampai akhir, yang lembut sampai akhir, dan yang campuran, ada semua di buku. Jadi anak-anak Bapak bisa melihat, memahami apa itu dinamika gerak dalam tari, tujuannya apa dan fungsinya juga apa. Sekian dulu untuk hari ini anak-anak Bapak semuanya. Semoga kita semua bisa memahaminya, dan materi ini akan kita lanjutkan minggu depan. Untuk hari ini tidak ada tugas ya, anak-anak Bapak cukup memahami sambil lihat di bukunya. Kalau mau catat boleh dicatat, kalau tidak cukup sambil mendengarkan di garis bawahi poin-poin yang Bapak sampaikan yang ada di buku paket anak-anak semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.